Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel kami, channel Pemuda Muslim Berpikir cerdas dan cemerlang. Pemuda Muslim Berpikir cerdas dan cemerlang. Oke. Teman-teman, seperti biasa pada kali ini kita akan buat topik baru ya, dari buletin apa Mas? Buletin Kafah. Ya, Iya. dari buletin Kafah. Ini edisi ke 278. 278. 278. Iya. Dengan judul apa ini, Mas? Judulnya adalah Selamatkan Remaja Indonesia dari Perzinahan. Wah, ini penting sekali ini. Mantap ini sempat viral kemarin ya. Iya, betul. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita sampaikan kata-kata apa khas dari bahasan kita. Buletin Kafah menyajikan informasi aktual dan mencerahkan. Ya. Oke, teman-teman, langsung saja mungkin Mas ya. Ya. Sekalian nanti kita baca, kemudian seperti biasa kita nanti akan komentari beberapa hal ya, bedah dari buletin Kafah ini. Ya. Oke, langsung saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Selamatkan remaja Indonesia dari perzinahan. Moral remaja Indonesia kian kritis. Ditemukan laporan ratusan siswi SMP dan SMA di Ponorogo, Jatim meminta dispensasi nikah akibat sudah hamil sebelum menikah. Fakta tersebut dibenarkan Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Jatim Anwar Solikin ya. Bahkan di seluruh Jatim, berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, angka permohonan dispensasi nikah atau diska pada tahun 2022 mencapai 15.212 kasus. Sebanyak 80%-nya karena telah hamil. Nah, ini gimana? Subhanallah. Betul. Ya Allah. Ini fakta ya teman-teman ya. Bukan hoax ini. Bukan hoax ya. Iya. Ini sudah mengajukan permohonan ini ya. Ini yang sudah mengajukan, yang belum. Yang belum. Wah, itu sudah banyak kan gitu ya. Jutaan. Ya Allah kan gitu ya. Ini sangat memprihatinkan ya. Dan bagi kita ya. Ya ternyata semakin hari semakin rusak saja ya. Moral remaja, pemuda-pemudi. Nah, ini harus kita lanjut ya. Iya. Dari Indramayu, Jawa Barat juga dilaporkan ada ratusan remaja putri usia di bawah 19 tahun alami kasus serupa. Sepanjang 2022 terdapat 564 pengajuan dispensasi nikah yang diputuskan hakim. Dispensasi nikah yang diputuskan hakim, kebanyakan pernikahan usia muda itu terjadi karena hamil sebelum nikah. Sementara di Bandung, 143 siswi ajukan dispensasi menikah dengan sebagian besar terjadi laki-laki karena hamil akibat zina. Dan itu bukan hanya Jawa Timur. Hampir dari pelosok Jawa nih. Pelosok Jawa juga ya. Saya dulu waktu remaja itu pernah ada survei. Iya. Bagaimana itu Mas? Itu Jogja ya. Yang sempat sampai terjadi perdebatan itu ya. Iya. Yang katanya itu berapa persen itu tidak perawan kayak gitu. Di Jogja itu Mas. Dulu pernah iya. Seperti itu. Dan ya kita prihatin ya dengan kondisi remaja yang seperti itu. Ya Allah. Kerusakan sistem parah. Nah, ini ada subjudul Zina, Kejahatan dan Pembawa Bencana. Zina adalah kejahatan dan dosa besar. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, janganlah kalian mendekati zina. Sungguh zina itu tindakan keji dan jalan yang buruk. Bahkan Nabi SAW menyebut zina adalah dosa besar setelah syirik. Sabda beliau dalam hadis riwayat Ad-Duya ya. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah setelah syirik kecuali dosa seorang laki-laki yang menumpahkan spermanya dalam rahim wanita yang tidak halal bagi dirinya. Ini udah ancaman besar ini dari Allah dan Rasul ya. Bahkan para sahabat pernah ya Mas ya, itu sampai berkata untuk mengasamkan diri, lebih baik saya dihujamkan besi panas daripada harus menyentuh wanita yang bukan mahram, seperti itu ya Mas ya. Seperti itu ya, itu generasi terbaik Mas. Iya. Ya. Kalau kita mungkin waduh jauh banget ya. Iya, jauh dari narasi itu. Narasi itu ya.
Demikian kejinya perbuatan zina, Allah Subhanahu wa taala sampai menyiapkan azab yang mengerikan kelak di akhirat. Nabi SAW bersabda, kemudian keduanya membawaku. Ternyata ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar, bau tubuhnya sangat busuk, paling jelek dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran. Aku bertanya, siapakah mereka? Keduanya menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Ini adalah ancaman Allah kepada para pezina nanti di yaumul akhir. Namun sekarang perbuatan zina sudah dianggap bagian dari pergaulan remaja Indonesia ini khususnya ya. Sebagian remaja menganggap bahwa berciuman, berpelukan, meraba pacar, termasuk berzina dengan lawan jenis bukanlah tabu dan terlarang. Sebagian remaja lagi bahwa bahkan berzina dengan pelacur. Malah ada juga yang terjun menjadi pelacur. Keperjakaan atau keperawanan sudah dianggap tidak perlu lagi. Ini ngeri ya. Ya, ngeri banget ya. Dulu kalau kita mau nikah itu kan kita cari yang gadis gitu ya. Saya ini kan namanya Joko ya, carinya yang gadis. Yang perawan. Bukan namanya gadis ya. Yang benar-benar gadis dan saya benar-benar Joko kan. Iya, betul asli. Jadi bukan yang sudah pernah. Iya, begitulah. Hubungan ya. Iya. Jadi kalau ada nama Joko dan gadis. Ini kalau udah nikah itu tetap Joko dan gadis. Tetap namanya seperti itu ya. Nah, kalau ingat yang seperti kasusnya sekarang ini akhirnya banyak gadis-gadis yang akhirnya seperti di berita sebut saja namanya Bunga, bukan nama sebenarnya, begitu. Berarti kalau nama Bunga itu udah nggak gadis Mas. Nah itu, ya Allah. Ya Allah, itu ya ini satu hal yang sangat memprihatinkan teman-teman. Kalau dulu kita sangat menjaga ya agar hubungan betul. Laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan itu tidak begitu vulgar ya. Sampai ke arah seperti ini, bahkan zina dianggap biasa, bahkan melacur saja biasa kan. Nah, saya lanjutkan, ada beberapa sebab kerusakan moral itu terjadi. Pertama, remaja kita terpapar konten pornografi melalui internet. Pada tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen P3A mengungkapkan 66,6% anak laki-laki dan 62,3% anak perempuan di Indonesia mengakses pornografi secara daring atau online. Bahkan 38,2% dari 39% anak pernah mengirimkan foto kegiatan seksualnya melalui media daring. Masya Allah. Ngeri ini. Jadi apakah itu selama pandemi kemarin? Jadi selain daring sekolah, daring yang lain begitu. Iya, ini jadi hal yang ini ya, harus mawas diri ya orang tua ya. Iya. Kalau punya telepon genggam itu memang harus benar-benar diperhatikan ya, konten apa yang diambil. Gitu. Kalau kata Upin Ipin, telepon bimbit. Ya, itu. Nah kan ini ada yang sampai mengirim ya konten pornografi ke media online gitu ya. Itu pasti banget ya. Saya baru tahu fakta seperti ini ya. Dari data Kemen PPA juga mengungkapkan 34,5% anak laki-laki dan 25% anak perempuan pernah terlibat pornografi atau mempraktikkan langsung kegiatan seksual. Belum lagi perbuatan pencabulan hingga pemerkosaan yang dilakukan remaja akibat pengaruh pornografi. Ya benar ya, kalau udah konten pornografi itu udah dilihat berarti sudah merusak akal. Iya, merusak akal dan kemungkinan juga akan dipraktekkan ya. Penasaran ya. Ini teman-teman di sana ya, terutama yang sudah berkeluarga itu harus benar-benar menjaga anak kita biar tidak terkena seperti ini ya. Itu yang pertama tadi ya, karena ada konten pornografi tadi. Kemudian yang kedua, di negeri ini tidak ada sanksi keras yang mencegah perzinahan. Dalam KUHP terbaru yang disahkan DPR tahun lalu, perzinahan adalah delik aduan. Tanpa pengaduan, perzinahan tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Wah, ini ya, mungkin luar biasa. Mungkin teman-teman yang di sana baru tahu, Mas. Iya, ini saya juga baru tahu ya. Jadi kalau ada orang berzina itu kalau tidak ada aduan. Kalau tidak ada yang mengadukan, maka itu tidak dianggap sebagai delik hukum. Ya,
DE tidak menjadi kasus ya. Iya, iya. Jadi tidak bisa menjadi delik ya. Nah, berarti kalau suka sama suka, nah itu TST, tahu sama tahu. tahu sama tahu ya, maka mereka bisa melakukan. Tapi kalau satunya dikhianati baru melaporkan ya Harus gimana, Mas? harus dianggap diproses hukum. Iya, proses hukum seperti itu ya. Ya kita jangan, meskipun seperti itu ya teman-teman yang ada di sana jangan ikut ya. Dan ini bukan hal yang layak untuk contoh ya. Dicontoh. Meskipun KUHP kita seperti itu, mengingat bahwa kita muslim ya, maka dosa besar bagi para pezina. Dan ini disebutkan ya di dalam buletin ini ya. Padahal perzinahan adalah perbuatan kriminal yang berpotensi mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala bagi masyarakat. Nabi SAW sudah mengingatkan, jika zina dan riba sudah menyebar di suatu negeri, sungguh mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka sendiri. Hadis riwayat Al-Hakim. Peringatan yang cukup sangat keras ya. Sangat keras langsung dari Rasul. Mungkin kemarin kita banyak musibah ya karena ini ya. Karena peringatan Allah. Peringatan Allah ya. Bisa Iya. jadi karena banyaknya Masya perzinahan, kemudian banyaknya Riba. riba yang ada di negeri kita ya. Iya. Dan itu dianggap biasa ya. Bisa jadi ini yang menyebabkan Akhirnya kita meluluh lantakkan negeri. ya berada dalam sebuah krisis multidimensi ya saat ini ya. Oke, selanjutnya umat harusnya melihat ya bahwa perbuatan zina bisa mendatangkan berbagai bencana ya. Kehamilan yang tidak diinginkan akibat zina bisa membuat pelakunya stres. Pasalnya mereka tidak siap menjadi ayah atau ibu di usia muda yang selanjutnya berdampak pada penelantaran anak yang dilahirkan. Belum lagi risiko rusaknya nasab atau garis keturunan karena perzinahan. Tidak sedikit remaja putri yang hamil karena berzina melakukan aborsi. Padahal aborsi berisiko mendatangkan gangguan mental berupa trauma, mengancam kesehatan seperti alami pendarahan berat, infeksi, sepsis atau melanjutkan dari infeksi, kerusakan rahim, peradangan panggul dan endometritis, radang pada lapisan rahim. Perzinahan juga membuka peluang bagi naiknya infeksi menular seksual (IMS) di kalangan remaja. Tahun 2018, Dr. Hani Nilasari, SPKK ya, FIMDS-DV, FAADV dari FKUI menuturkan remaja yang jadi pasien infeksi menular seksual bertambah, termasuk usia SMP. Termasuk usia SMP ya, sudah kena penyakit seksual. Data di RSCM menunjukkan bahwa sekitar 15% dari kasus IMS baru yang dilaporkan terdiri dari anak berusia 12 sampai 22 tahun. Berdasarkan data medis Poliklinik Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin, Divisi Infeksi Menular Seksual di RSUP Dr. Hasan Sadikin tahun 2013 mendapat 900-an pasien IMS. Sebanyak 9% dari jumlah tersebut adalah pasien berusia 10 sampai 19 tahun. RSUD Sutomo Surabaya mencatat ada sekitar 30 pasien IMS berusia muda setiap bulannya. Ya. Ini ya, ternyata faktanya itu luar biasa ini teman-teman. Mengerikan ya. Dan sangat menyengsarakan. Menyengsarakan. Ini kalau bisa dibayangkan pada usia 12 sampai 22 tahun 10 sampai kemudian 19, 10 sampai 19 tahun ya. Dan di Dr. Sutomo itu ada 30 pasien yang berpotensi yang punya alami kelamin ya. Infeksi kelamin. Setiap bulan. Itu ngeri gitu ya. 10 tahun masih bocil, Mas. Masih bocil ya. Iya, 10 tahun. Bisa jadi karena orang tuanya mungkin ya. Iya, mungkin karena orang tuanya juga ya, atau lingkungannya yang seperti itu ya. Jadi harusnya kita harus menjaga generasi kita ya, terutama keluarga kita dari hal-hal seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya di subjudul berikut ya, Islam melindungi masyarakat. Tadi ada dua ya. Yang pertama tadi adalah konten pornografi. Kemudian yang kedua, tidak ada sanksi bagi seorang pezina ya. Karena memang sampai delik hukum tadi kalau ada aduan baru bisa dilaporkan, bisa ditindak ya. Ditindaklanjuti. Nah, ini ada subjudul Islam melindungi masyarakat ya.
Tidak ada ideologi yang memberikan perlindungan umat manusia dari kejahatan zina kecuali Islam. Syariah Islam akan menciptakan kehidupan remaja dan masyarakat yang berkah dan mulia. Pertama, Islam akan mendidik para remaja agar berkepribadian Islam dan berakhlak mulia, yang malu dan takut berzina. Nabi SAW bersabda, ada 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Naungan Allah. Nah, tidak ada naungan selain naungan Allah. Seorang pria yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu pria itu berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini adalah salah satu dari 7 yang mendapatkan naungan. Nabi Yusuf termasuk. Ya. Jadi ada laki-laki yang diajak zina oleh wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, tapi dia takut pada Allah. Punya kedudukan di Mesir. Iya. Kayak seperti itu ya. Kayaknya bukan hanya Nabi Yusuf, masih banyak ya. Tapi banyak kalau contoh. untuk Sekarang salah satu contohnya. Kalau untuk sekarang ya banyak lelaki yang juga tidak mau seperti itu. Tidak mau, tapi ada lebih banyak yang mau. Itu memang termasuk ujian ya bagi seorang laki-laki itu ya. Ya, kadang laki-lakinya itu sudah menghindari godaan wanitanya gitu. Nah, inilah pentingnya keimanan ya. Ya. Kalau seorang laki-laki yang mempunyai keimanan yang baik ya, insya Allah seperti Nabi Yusuf tadi ya, menolak ya, tidak langsung robek depan atau belakang gitu. Itu ya. Berikutnya ya, kedua, negara yang menerapkan syariat Islam akan mewajibkan para pemuda dan masyarakat untuk menjaga adab seperti berpakaian menutup aurat, menjaga pandangan serta melarang berbagai aktivitas yang mengarah pada perzinahan seperti berkholwat, berdua-duaan antara pria dan wanita dewasa ya yang bukan mahram. Nabi SAW bersabda, ingatlah, tidaklah seorang pria berkholwat dengan seorang wanita kecuali yang ketiga adalah syaitan. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini yang kedua itu adalah negara itu ini ya mewajibkan para pemuda ya, kaum muslimin ya, bukan hanya pemuda ya, kaum muslimin secara keseluruhan itu harus menjaga adab ya, termasuk menjaga aurat gitu ya, tidak diumbar kayak sekarang ya. Nah, dulu kalau lihat ke atas ada dada, kalau lihat ke bawah ada iya. Jadi pakai hemat, pakai minumnya Coca-Cola nanti. Aduh, jadinya fried chicken itu nanti. Iya. Ini sangat ini ya, dalam kondisi seperti ini kalau dikata kalau lihat ke atas nanti ditanya apa lu lihat ke bawah. Jangan intip-intip. Jangan intip-intip. Itu susah sekali gitu kalau di sini ya. Nah, kalau alhamdulillah tapi untuk tahun-tahun sebelumnya ini ya, hijab itu mulai ramai, mulai jadi tren. Alhamdulillah ya. Ganti sekolah-sekolah juga. Ya. Ketiga ya, ini yang ketiga kita lanjut. Negara Islam akan mendorong para pemuda yang sudah sanggup menikah untuk segera berumah tangga. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesucian diri dan meneruskan keturunan. Nabi SAW bersabda, wahai para pemuda, siapa saja yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Hal itu lebih menunjukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa saja yang belum mampu, berpuasalah, karena puasa itu perisai. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ya ini sebentar Mas. Ini menarik ini. Negara mendorong pemuda untuk menikah, yang mampu, yang sanggup menikah. Ini pertanyaannya kalau mampu secara usia, kematangan usia, kalau nggak mampu finansial gimana nih? Kalau tidak mampu finansial, negara menikahkan. Negara di dalam Islam itu menikahkan ya. Ini jadi sebuah pertanyaan mungkin bagi teman-teman di sana ya. Iya. Kalau di sejarahnya itu pernah terjadi. Itu. Tadi pada masa siapa nih Mas? Umar bin Abdul Aziz. Ya. Saking surplusnya badan mal. Saking makmurnya, saking surplusnya lembaga keuangannya, bukan lembaga keuangan, memang keuangan negaranya ya. Maka sampai dibagi-bagikan ya secara cuma-cuma ya. Sampai masih lebih-lebih dicari apa lagi ini itu. Dicarikan mana yang jomblo-jomblo gitu. Iya. Nah, ini harusnya nanti di negara Islam itu mungkin seperti itu ya. Itu memang yang karena Rasulullah ini mendorong ya. Berarti kalau Rasulullah mendorong ini berarti
memang diupayakan gitu ya, mungkin ya, diupayakan bagi sebuah negara itu mempermudah seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah matang untuk menikah. Kemudian yang keempat, negara dalam Islam akan menghentikan peredaran pornografi dan porno aksi. Nah, itu Sanksi juga salah tegas satu yang penting. akan dijatuhkan kepada pembuat, pelaku, dan pengedar konten-konten Pengedar, pornografi, yakni sanksi takzir ya, berupa penjara 6 bulan. Ini dalam ini ya, Abdurrahman Al-Maliki, Nidom Al-Uqubat fil Islam, halaman 94. Oh, jadi itu sanksi 6 bulan untuk pelaku yang Bukan pelaku ini, pengedar, maksudnya ya, pembuat konten ya. pengedar. Kalau pelaku pornografi ya kemungkinan jelas kena langsung zina, kena sanksi cambuk, zina ya. cambuk dan rajam itu. Ya kalau di syariat Islam itu kena cambuk ya. Iya. Kemudian dirajam ya. Tapi 6 bulan ini untuk hukum yang berlaku, hukum syariat atau hukum yang berlaku sekarang? Oh enggak, ini 6 bulan ini syariat, ini takzir ya. Nanti sebenarnya ada beberapa hal teman-teman ya. Mungkin kalau Yang teman-teman nanti mungkin akan dibahas lebih mendetail ya, ini. kalau ngaji kitab Nidamul Al-Uqubat fil Islam ya, mungkin nanti akan banyak pembahasannya. Jadi sanksi di dalam Islam itu ada banyak. Apa saja. Dan ini memang sudah dikaji ya, di istilahnya apa ya? Ini bukan wacana. Jadi Nidamul Uqubat itu bukan wacana ya. Jadi di dalam Islam itu memang ada hukum pidana dan itu sudah ditulis di dalam kitab fikih ya, yang itu sudah dikaji di setiap sekolahan, madrasah ataupun pondok ya. Kemudian di kuliah fakultas-fakultas Islam itu jelas sudah sudah dibahas. Nah, ini disampaikan tadi termasuk salah satu sanksi bagi pengedar konten-konten pornografi itu adalah 6 bulan. Itu pengedar dan konten ya tadi pembuat. Nah, selanjutnya kelima, negara Islam juga akan menjatuhkan sanksi tegas kepada para pezina yang belum menikah ya, ghairul muhsan, seperti pemuda dan pelajar diancam hukuman 100 kali cambukan. Ini ada dalam Quran surat An-Nur ayat 2 ya. Pezina yang sudah menikah atau muhsan akan dijatuhi rajam hingga mati sebagaimana yang Nabi SAW lakukan terhadap seorang perempuan Al-Ghamidiyah dan pelaku bernama Ma'is bin Malik. Perzinahan dalam Islam bukanlah delik aduan. Zina haram secara mutlak sekalipun dilakukan atas dasar konsen atau suka sama suka. Wah ini ya. Nah ini di dalam Islam itu memang ada dua perbedaan penerapan hukum bagi yang sudah menikah atau yang belum menikah. Nah, kalau sudah belum menikah nanti dicambuk ya. Kalau nggak salah juga diasingkan selama 1 tahun. Oh. Ya. Untuk introspeksi diri introspeksi ya. Bisa jadi nanti ada tempat-tempat pengasingan. Nah, itu mungkin ya pondok pesantren mungkin. Mungkin. Di sana itu mungkin dialihkan bagaimana dia bisa bertobat ya seperti itu ya. Kemudian kalau yang muhsan itu dihukum rajam dan dirajam itu sampai mati ya. Nah, ini. Dan insya Allah kalau tidak salah itu dijelaskan bahwa bukan hanya sebagai pencegah tapi juga penebus dosa. Jadi orang yang sudah mau untuk dijatuhkan kepada dirinya jadi sebagai pelaku zina. Kalau dia sudah dirajam, insya Allah dosanya diampuni ya di akhirat ya. Sudah tidak dipertanggungjawabkan lagi di akhirat. Itu para sahabat di sini juga mengambil pilihan itu ya, daripada mendapat siksa di akhirat. Lebih baik ditebus di dunia seperti itu bilang lebihnya ya. Sekali. Ya. Tapi yang harus jadi perhatian penting itu bukan masalah siapa yang berzina. Ya. Karena ini bisa ditarik ke hukum-hukum yang lain atau pelaku-pelaku yang lain seperti pemerkosaan, pelecehan seksual dan yang lain sebagainya. Itu kan rata-rata kan yang melakukan sudah pernah menikah gitu ya. Sudah pernah menikah. Itu kalau ada keluarganya, kemudian ada satu anggota keluarganya dilecehkan ya. Itu gimana perasaannya kan? Pasti marah. Marah ya. Pasti pemerkosa itu ingin dibunuh sama keluarganya kan gitu ya. Pastinya ya itu seperti yang sekarang kan jatuhkan hukuman seberat-beratnya kan gitu. Iya betul itu ya. Dan ini menurut hukum syariat itu adalah yang setimpal ya.
Iya. Setimpal, harus ada peradilan, dan itu orang tersebut bisa dihukum dengan yang berat, dan dia tidak akan mengulangi lagi kalau dia muhsan. Ya kan? Pemerkosa sekarang sudah keluar cari mangsa lagi, Mas. Iya. Ngeri juga. Ya predator, akhirnya dijuluki predator itu tadi. Iya, itu. Ini ada kasus ini, Mas, kemarin itu ya. Iya, ini juga yang Bali kaum homo itu, Mas. Iya. Nah, itu kan mengadopsi dua. Jadi ada pasangan homo ya. Iya. Nah, dia itu mengadopsi 2 anak laki-laki. Tapi untuk dipakai lagi. Itu katanya kan, ini kan bentuk orang tua menyayangi ke anaknya gitu ya. Ternyata itu dilakukan pelecehan dan anak-anak yang diadopsi itu. Yang diadopsi, dan itu udah terbongkar gitu, dan keduanya udah masuk penjara itu. Itu ngeri kan gitu ya. Seperti itu ya. Masya Allah. Nah, selanjutnya ya, laki-laki dan perempuan yang melakukan tindakan asusila atau tidak sampai berzina seperti berkholwat, berjumbu, dan seterusnya juga akan dijatuhi sanksi penjara tergantung pada jenis kejahatannya. Semisal penjara 3 tahun. Ini menurut Abdurrahman Al-Maliki dalam Ninobul Al-Ukhubat fil Islam halaman 94. Baru hanya pegang-pegang gitu. Ya. Kalau baru bersentuhan, bukan. Iya. Itu bisa ya. Ini masuk takzir. Takzir itu adalah sesuai dengan ininya khalifah ya. Iya. Jadi putusan. Nah, jadi kalau dia tidak berzina, hanya pegangan tangan, berjumbu tadi ya, sampai tidak berzina, itu kena hukuman 3 tahun. Itu teman-teman ya. Nah, khotimah, ini kesimpulannya. Wahai kaum muslim, khususnya orang tua, para guru dan alim ulama, apakah kita akan tetap berdiam diri melihat rusaknya generasi muda saat ini? Sadarkah kita bahwa semua terjadi karena sekulerisme, liberalisme dijadikan aturan kehidupan, sedangkan Islam hanya dipakai untuk urusan ibadah dan akhlak belaka. Sementara itu pemuda-pemuda yang taat syariat malah dibully sebagai sok moralis dan radikal. Kembali lagi kayak kemarin. Iya. Moralis radikal, sok suci ya. Jadi orang baik itu good looking. Itu dianggap radikal ya. Padahal nggak berzina. Ini ya, dan terakhir ini ya, padahal Allah SWT sudah menurunkan agama ini sebagai ideologi terbaik dengan membawa hukum-hukum terbaik. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa mendapatkan solusi terbaik melainkan dengan menerapkan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan. Masihkah kita ragu? Nah, ini sebuah pertanyaan. Masihkah kita ragu dengan syariat Islam? Ya, jawabannya ada dalam hati masing-masing. Gitu. Jadi ini teman-teman, saking terbukanya. Kafah edisi 278, yaitu selamatkan remaja Indonesia dari perzinahan dengan syariat Islam. Syariat Islam. Tadi kalau di dalam Islam itu memang yang pertama tadi ini ya, mendidik para remaja itu agar tidak mendekati zina. La taqrabuz zina, itu janganlah kalian mendekati zina. Mendekati saja tidak boleh kan itu. Kemudian berikutnya ya menerapkan menjaga adab ya. Jadi diupayakan masyarakat itu menjaga adab ya. Jadi tidak pakai pakaian minim ya, atau menunjukkan auratnya ya. Kemudian bertutur kata itu juga tidak vulgar gitu ya. Tidak. Kalau wanita tidak mendesah-desah atau kemayu ya gimana itu kan ya, yang mengundang-mengundang. Ya, mengundang. Terus yang laki-laki juga tidak menggombal ya, sana sini, kemudian ngajak-ngajak gitu ya. Juga seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mendorong pemuda yang sudah mampu untuk menikah. Gitu ya. Karena memang mungkin pada masa itu ya, sebagaimana fakta yang ada di dalam sejarah itu difasilitasi ya, dipermudah oleh negara. Kemudian yang keempat adalah Islam akan menghentikan peredaran konten pornografi ya, dihukum, disanksi. Jadi sudahlah peredaran sumbernya sudah tidak ada. Ya. Para pemuda-pemudi yang sudah siap nikah dinikahkan. Jadi untuk ada alasan apa lagi untuk berzina seperti itu kan? Iya betul. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berzina akan mendapatkan sanksi yang berat. Nah, siapa yang mau berzina kan gitu.
Itu ya bisa. Dan ini juga apa namanya, mungkin ada sebagian yang berpendapat ya, kan orang berzina, orang melakukan asusila itu kan nafsi ya, istilahnya tergantung dirinya sendiri ya. Kalau nafsunya tinggi ya berzina dia, tidak, meskipun yang di hadapannya itu pakai pakaian minim ya nggak apa-apa gitu. Padahal Bukan seperti itu. bukan seperti itu gitu ya. Iya. Namanya juga manusia ya. Iya. Kalau dalam kitab apa namanya, Nidhamul Ijtima itu ya, manusia itu mempunyai naluri wazatun nau ya, yaitu dia secara alamiah ya, baik hewan maupun manusia itu mempunyai naluri ini untuk mempertahankan jenis atau mempertahankan spesies ya. Puncaknya memang seksualitas ya. Itu kalau sudah matang ya punya keinginan, dan rangsangannya itu kan jelas dari luar. Bukan dari dalam. Kalau Goriza itu, nah kalau kebutuhan jasmani itu rangsangannya dari dalam. Jika tidak dipenuhi mati. Iya, makan, lapar ya makan. Tapi kalau apa namanya, berhubungan badan, Tidak nah, dipenuhi. itu tidak ada di dalam dirinya, tiba-tiba muncul ya. Iya. Itu ya. Nah, tiba-tiba muncul ya, kecuali kalau dia berpikir jorok ya. Iya. Ya itu pasti muncul. Iya. Tapi kalau tidak ada yang merangsang dari luar ya nggak apa-apa gitu. Dia nggak akan punya keinginan yang besar gitu. Dan ini bedanya apa, kebutuhan jasmani dengan nafsu apa, naluri ya. Iya. Kebutuhan jasmani dengan naluri. Kalau kebutuhan jasmani itu wajib dipenuhi, kalau nggak dipenuhi apa, Mati. binasa ya, mati. Iya. Tapi kalau apa namanya, naluri seperti naluri seksualitas itu, Jika kalau tidak dipenuhi, hanya mengalami keresahan dan kegelisahan, gelisah ya, tidak sampai mati, tidak akan sampai mati. kecuali Anda bunuh diri. Stres itu namanya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini masya Allah bagus ini, dan ini adalah fakta yang ada di dalam di negeri kita ya teman-teman ya. Kita sangat miris, kita sangat prihatin dengan generasi kita ya Mas ya. Ya, benar. Mungkin Mas Yanto ada pesan untuk teman-teman yang ada di sana. Iya, terutama mungkin generasi muda. ya, luar biasa untuk bahasan buletin kabar kali ini, Mas. Jadi memang betapa rusaknya keadaan generasi pemuda saat ini tanpa adanya Islam. Dan jika dilihat lagi seperti itu tadi yang dijelaskan awal-awal tadi kan, dosa zina ini ibaratnya yang setelah syirik begitu ya. Iya. Jadi kalau yang kemarin kami di Qatar itu berarti yang apa, yang syirik itu pemenangnya, yang juara satu ini zina runner up begitu ya. Tapi ini dalam rangka yang tidak ini, yang mengundang murka Allah begitu ya Mas. Terus juga pernah ada apa ini yang baru-baru ini ada gadis 14 tahun itu open BO, booking online seperti itu kan Mas ya. Booking online, ada yang booking, selesai melakukan hal itu janjinya mau dibayar, ternyata hanya setengah main nggak dibayar, akhirnya cekcok, si remaja putrinya tadi dibunuh seperti itu. Ini kan Masya Allah, dan itu diperparah lagi dengan yang ramai sekarang kan seperti itu. Mungkin dengan kondisi begitu Anda dibunuh, maunya cari solusi, tapi orang-orang malah rame-rame, "Ku bukan dokter cinta," gitu kan, "no comment, itu sih derita lo," seperti itu. Ini kan ini sudah jatuh tertimpa tangga seperti itu kan. Jadi harusnya nyari solusi, tapi orang-orang malah no comment, itu sih derita lo gitu. Ini kan gimana gitu Mas. Itu mungkin dari saya seperti itu. Jadi teman-teman yang di sana harus benar-benar menjaga diri ya, terutama perilaku kita ya. Dan memang perilaku kita itu kan dibentuk dari akal dan nafsu ya. Nakal dan naluri yang ada di dalam diri kita ya. Sehingga kalau kita ingin perilaku kita baik ya, akal kita diisi dengan nilai-nilai atau ajaran-ajaran Islam ya. Install software yang ini yang memang mendukung perangkat keras kita seperti itu. Sekali. Ya. Pemahaman Jangan diinstal virus seperti itu, malware jangan. Konten-konten porno itu hilang, skip gitu ya. Hal-hal yang merusak generasi ya, seperti konten pornografi dan hal-hal yang terlalu hura-hara. Paganis ya kayak gitu ya. Itu ya kita skip dulu ya. Fun food fashion seperti itu. Kemudian kalau kita
nafsu kita ya, kalau kita bergejolak nafsunya ya kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menikah. menahan itu ya, Kalau menahan belum diri, siap ya. menikah berpuasa. Betul sekali. Jadi kalau kita sudah siap menikah ya segera menikah. Segera. Tapi kalau belum nikah ya kita tahan dengan cara berpuasa teman-teman ya. Ini sebentar lagi juga Ramadan ya. Iya. Ini momen untuk meningkatkan nilai spiritualitas. Gilo ini semangat Islam ini. Ya, betul sekali. Nah, itu kalau nanti akal dan nafsu kita itu sudah, akal kita pemahamannya itu ilmu tentang Islam itu baik ya, sakofah Islamnya baik, keimanan kita juga baik, kemudian kebiasaan kita juga baik ya, kebiasaan Islami. Kemudian kita melaksanakan ibadah, melakukan dakwah, kemudian amar ma'ruf nahi munkar ya, kemudian itu yang sudah biasa kita lakukan, insya Allah pribadi teman-teman yang lain di sana itu akan menjadi pribadi yang baik ya. Dan itu nggak bisa sekali 2 kali ya, maka harus rutin ya, rutin diulang-ulang sampai membentuk sehingga sebuah menjadi habit gitu ya, habit yang dimana habitnya orang soleh kan gitu. Nah, orang soleh itu nggak mungkin tiba-tiba jadi kayak ini orang Jepang itu henshin gitu. Henshin ya. Iya. Langsung jadi orang soleh. Kamen rider soleh begitu ya. Iya. Nggak bisa seperti itu ya teman-teman ya. Itu harus dibentuk dan itu harus ngaji ya. Itu secara proses yang istiqomah dan kesungguhan. Dan bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, jaga anaknya, ajak untuk menimba ilmu ya tentang Islam. Dan biasakan perilakunya menggunakan kebiasaan perilaku Islami ya, biar tidak terjerumus ya. Karena kita dengan kondisi saat ini Mas ngeri sekali ya. Mengerikan. Mungkin kita sudah di keluarga kita baik, tapi di luar sana predator seksual itu banyak kan. Belum lagi predator intern itu kan Mas ya. Jadi teringat itu kan ini. Makanya udah disistemkan negara, wanita harus berdaya, berdikari ekonomi, jadi TKW pergi. Ketika suami tinggal dengan anak perempuannya, suami pengen sama istrinya nggak bisa, akhirnya lari ke anaknya. Jadi predator internal, ini juga gawat juga gitu kan. Ya. Maka itu harus diisi dengan sakofah Islam ya, akalnya ya, agar tidak mengarah kepada kemaksiatan besar. Jadi saya juga ada cerita di satu daerah itu. Jadi ada yang ini sebenarnya punya keluarga di rumah si wanita ini jadi TKW di Korea begitu kan. Gitu ya. Iya, tapi pulang-pulang itu jadi lesbian seperti itu malah jadi. Bisa ya? Nah ini makanya jadi sudah meninggalkan suami dan anaknya di rumah di luar negeri, pulang-pulang jadi lesbian. Ini bagaimana? Lebih parah dari perzinahan ini. Ini udah liwat ya. Ini sudah homoseksual ya. Lesbian itu masalah. Astagfirullahaladzim. Ini disistemkan. Jadi tidak bisa juga nafsu-nafsu itu ya Mas ya. Maksudnya dalam artian nafsi-nafsi ya. Jadi pribadi-pribadi teman-teman. Tapi memang harus didukung oleh masyarakat ya, sistem masyarakat sosial dan negara ya. Karena memang cara pandang masyarakat itu sebagian besar ya di sini itu kalau individunya baik ya, nanti keluarganya baik gitu ya. Kemudian kalau keluarganya baik, nanti keluarganya semuanya baik, masyarakat baik. Masyarakat baik. Kalau masyarakat baik, negara jadi baik. Nah itu hal-hal yang sebenarnya keliru ya gitu ya. Kalau dalam Islam itu kan masyarakat itu di kaum muslim itu diibaratkan Rasulullah seperti kapal gitu ya. Yang penumpang sebuah kapal. Penumpang di sebuah kapal, di mana kapal itu ada orang yang
duduk di atas ya, dan ada yang di bawah. Di lambung kapal. Di bawah. Nah, orang yang ada di bawah itu kalau minta air, dia harus minta tolong ke atas. Atau dia yang naik ke atas. Ya, di atas. Nah, seandainya ada satu orang yang ada di bawah itu bilang, loh, kenapa kita repot-repot ke atas kan gitu. Di bawah kita ini air, lobangi saja kan. Nah, ini kalau nggak tindakan bodoh, ceroboh ya, gitu kan. Itu kalau nggak di apa? Tidak dicegah, tidak diingatkan. Ya binasalah semua kapal, orang yang ada di kapal itu termasuk mengartikan orang-orang yang baik itu. Ya itu mengartikan bahwa di dalam sebuah masyarakat itu memang tidak hanya individu, tapi di situ ada sebuah aturan, kemudian ada perasaan ya, nah, kemudian ada kepemimpinan kan seperti itu. Nah itu kalau di dalam apa namanya kitab apa mas? Nizamul Islam ya, peraturan hidup di dalam Islam ya, itu ada ya. Baik masyarakat itu memang terbentuk bukan hanya individu, individu hanya salah satu yang membentuk masyarakat. Tapi di dalam masyarakat itu ada perasaan-perasaan, kemudian pemikiran-pemikiran yang beragam, pemikiran-pemikiran yang membentuk masyarakat itu, dan yang terakhir adalah sebuah sistem aturan. Gitu ya. Sistem aturan itu yang buat perasaan pemikiran itu menjadi kompak gitu. Iya betul. Jadi kalau di masyarakat perampok ya perasaannya suka merampok mas. Iya. Kalau ada satu orang yang nggak ingin merampok ya itu jadi aneh gitu. Jadi aneh, malah dianggap ancaman. Ancaman ya. Iya. Kalau ada sebuah komunitas masyarakat di sebuah wilayah itu sukanya korupsi. Ya. Kalau yang nggak korupsi kan ditanya. Ini mata-mata ini. Mata-mata. Iya. Sama seperti saat ini kalau di masyarakat itu menganggap bahwa perzinahan itu hal biasa, maka kehormatan keluarga kita yang terancam. Karena di lingkungan masyarakat yang rusak. Lingkungan masyarakat yang rusak. Jadi bagaimana kita mau melindungi keluarga kita ini? Kalau dulu ada anak perempuan laki-laki perempuan mojok gitu, mungkin akan diingatkan, boleh gitu ya. Mungkin kalau yang dulu kan kami diarak gitu ya, diarak keliling desa gitu. Ya. Sekarang mungkin dibiarkan ya. Urusan itu, wis gede gitu ya. Bahkan malah ada yang takut kalau anak gadisnya nggak ada yang datengin. Nggak ada yang datang. Ngeri itu juga. Ini pemikiran orang tua macam apa? Itu. Iya. Baik, bagi teman-teman muslimah mungkin ada pesan mas. Iya, untuk teman-teman muslimah. Ya itu tadi, mungkin jangan sebagai muslim kita patut untuk muslimah ya, patut untuk menjaga auratnya. Jangan mengeluarkan suara-suara yang itu memancing syahwat laki-laki seperti itu ya. Suara genit atau apa. Kalaupun terpaksa berbincang dengan taruhlah yang remaja putri, SMP, SMA, berbincang dengan teman laki-lakinya, jangan dengan nada yang menggoda seperti itu. Itu sih. Ya, tetap dijaga auratnya dan juga ditambah dengan ilmu saqafah Islam ya. Dan juga ingat bahwa seorang wanita itu adalah kehormatan bagi keluarganya. Maka menjaga diri itu sama juga menjaga keluarganya. Dan kita tahu ya, wanita solehah ya, itu adalah perhiasan dunia terbaik. Dan wanita solehah itu adalah penghulu bidadari surga gitu ya. Penghulu bidadari surga. Penghulu loh. Iya, penghulu loh. Pimpinannya bidadari surga, dan tentu pimpinan bidadari surga itu terjaga di dunia. Itu ya. Kalau bidadari surga itu kan dijaga oleh Allah. Allah. Tapi kalau di penghulunya menjaga dirinya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi para muslimah ya atau adik-adik muslimah ya, itu jaga diri kalian ya, karena itu adalah kehormatan bagi keluarga kalian. Dan juga insya Allah nanti kalau adik-adik muslimah itu bersabar menjaga diri, menjadi wanita yang soleha, insya Allah akan mendapatkan jodoh yang soleh ya, yang itu akan bertemu bersama Allah, bertemu dengan Allah bersama pasangan yang soleh. Amin. Baik teman-teman, mungkin cukup ya. Ada pesan terakhir? Sudah sih. Kalau pesan kita masih banyak ya nanti ya di edisi berikutnya. Kayak mau kemana aja. Pesan terakhir. Oke, baik teman-teman. Akan dilanjutkan di edisi mendatang begitu. Kita akan kupas lagi ya. Kita bedah lagi buletin Ka'fah ya, buletin dakwah Ka'fah ini di edisi berikutnya ya.
untuk saat ini cukup sekian dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan konten kita kali ini. Semoga teman-teman di sana dalam kondisi sehat, Amin. kemudian bahagia dan juga Amin. mendapatkan rezeki yang barokah dan terjaga dari keburukan. Amin ya rabbal alamin. Saya Yanto, Dan saya Yanfa, kita dari Pemuda Muslim berpikir cerdas dan cemerlang. Salam dari kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.